Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore untuk teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk nonton videoku pada hari ini. Kali ini aku akan berbagi beberapa pendapat aku tentang mata kuliah masalah kebijakan publik. Nah, ini kebetulan banget di semester 7 ini aku baru dapat mata kuliah ini. Dan semoga apa yang aku share ke teman-teman ini bisa bermanfaat ya tentunya untuk teman-teman semuanya. Dan yang pada intinya itu, materinya itu adalah alamak, materi yang benar-benar memang kita itu harus dipaksa untuk mengikuti industrialisasi yang ada di Indonesia ini, yaitu ada industrialisasi 4.0. Kalau misalnya aku salah, mohon direvisi ya teman-teman semuanya. Yang pertama, kita mulai dari definisi industrialisasi. Nah, dari yang aku baca nih teman-teman semuanya ya, definisi industrialisasi itu dari Mbah Google itu adalah sebuah proses di mana perubahan sosial ekonomi kita nih yang awalnya itu ada sistem pencarian masyarakatnya itu adalah di sektor agraris, lalu pindah menjadi masyarakat yang lebih condong ke industri. Jadi yang awalnya kita itu lebih condong kepada lingkungan sosial yang mengedepankan asas moral, emosi, kebiasaan, dan tradisi, mau gak mau kita itu harus pindah ke asas yang lebih rasionalitas atau banyak pertimbangan. Anjene kawan ada dosenku, keren. Nek gak ngene aku gak sinau, betul. Sip dosenku, top. Nah itu tadi adalah definisi dari industrialisasi. Yo tenang aja rek, misal kalian belum paham dengan apa yang tak kasih tahu tadi, nanti aku kasih deskripsinya di sini ya. Bisa aku minta tolong kalian pause lah ya, setidaknya kita menambah wawasan sedikit kuno. Nah terus faktor apa yang mempengaruhi industrialisasi? Nah dari aku baca-baca, ternyata di Indonesia ini khususnya industrialisasi dapat berkembang itu didasari oleh 5 faktor. Kelima faktor itu apa aja sih? Yang tentunya yang pertama itu adalah faktor tanah, yang kedua ada faktor tenaga kerja, yang ketiga ada faktor modal, yang keempat ada faktor teknologi, dan yang terakhir itu adalah faktor koneksi. Berarti dengan ada 5 faktor tadi, kita udah bisa dong dikatakan sebagai negara industri. Yoga tidak semudah itu Ferguson. Kau ya nggak beres, tentunya kaum milenial pastinya nggak akan percaya kan dari omonganku tadi, karena aku terus ngomong ngalor ngidul. Nah ini harus dikasih paham. Tentunya pasti nanti akan aku lampirkan data-data pendukung seperti BPS atau World Bank. Lah terus Ki, ketika kamu nanti udah dapat data dari BPS atau World Bank, apa yang mau kita cari? Data apa yang mau kalian lampirkan? Ya tentunya pertama itu ada PDRB. Lah apa PDRB? Lah apa nggak kemiskinan? Lah apa nggak inflasi? Lah apa nggak pengangguran terbuka? Yo rek kudu PDRB, karena dengan PDRB itu dia dapat menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam kurun waktu tertentu. Nah ini nanti di samping akan aku lampirkan data PDRB dari tahun 2010 sampai 2020 untuk menjadi acuan kita. Loh, oh nggak dilampirkan sampai tahun 2021? Ya balik lagi teman-teman semua ya, tak kasih tahu bahwasanya data di tahun 2021 itu kebanyakan sih belum lengkap dan sedang dalam proses penguploadan ke website BPS ataupun World Bank. Nah, tadi kalian udah pada lihat ya, ternyata PDRB kita dari tahun 2010 sampai 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis. Dan itu tadi bisa kita lihat juga, ternyata di grafik kita itu yang awalnya turunnya sedikit dan lama-lama anjlok ke bawah. Apalagi tahun 2020 pas lagi rame-ramenya COVID. Nah, selain itu dari data PDRB tadi, aku juga ngelampirkan data dari Human Capital Index dari tahun 2010 sampai 2020. Nah, kalian bisa lihat ya datanya di sini. Kalau bisa pause cek kalian jelas. Ternyata data dari Human Capital Index kita juga mengalami penurunan yang sangat drastis. Untuk lebih jelasnya nanti akan aku jelasin ya nanti di belakang. Oke, selanjutnya aku bakal ngasih tahu ke kalian data dari industri manufaktur dari tahun 2010 sampai 2020. Kenapa aku ngasih tahu data industri manufaktur? Karena kebanyakan industri yang ada di Indonesia itu lebih banyak bergerak di industri manufaktur. Dan ini untuk datanya ya. Data dari industri manufaktur kita dari tahun 2010 sampai 2020. Oke, kalau bisa kalian di pause, bisa di screenshot itu lebih bagus. Oh iya untuk kalian yang masih bingung datanya dari mana, itu tadi datanya aku cari di BPS
sama di World Bank karena sudah pasti kejelasannya di kedua website itu ya. Oke, dari 3 data tadi itu, yang dari PDRB, Human Capital Index, dan yang satunya lagi tadi adalah industri manufaktur, apakah sudah bisa Indonesia menjadi negara yang mengikuti industri 4.0? Ya tentunya masih belum bisa dong. Ya kan kalian tadi juga bisa kan lihat tadi data yang tadi aku lampirin, ternyata banyak penurunan. Nah, kenapa sih kok bisa penurunan? Nah, ini dia masalahnya. Ternyata setelah aku googling di Google, ternyata ada beberapa masalah terkait industrialisasi di Indonesia. Yang pertama, yaitu ada tingginya bahan baku. Lah apa kok tingginya bahan baku? Kita balik lagi, di industri kita itu memang lagi kekurangan bahan baku seperti kondensat, gas, nafta, besi. Nah, mau nggak mau, otomatis kita harus impor. Nah, itulah yang menyebabkan bahan bakunya semakin mahal. Masalah yang kedua adalah infrastruktur kita. Nah, di sini yang aku soroti ini bukan infrastruktur jalan tol ya, tapi yang aku soroti sekarang lebih mengarah ke pelabuhan. Kenapa kok pelabuhan? Ya balik lagi, negara kita itu terdiri dari beberapa pulau dan dipisahkan oleh beberapa samudra dan beberapa laut. Jadi, untuk menunjang infrastruktur kita untuk merata, ya harus dengan adanya pelabuhan. Dan masalah yang ketiga itu terkait dengan sumber daya manusia kita. Dan kalau kita analogikan ya, kebanyakan generasi kita itu banyak yang mencari lowongan pekerjaan daripada membuka lapangan pekerjaan. Dan kalau kita lihat juga, semakin banyaknya orang yang mencari lowongan pekerjaan, otomatis pengangguran terbuka kita itu akan semakin banyak juga. Masalah yang keempat, yaitu berkaitan dengan industri kecil dan menengah. Kenapa ya industri kecil menengah? Karena industri kecil menengah kita itu masih membutuhkan revitalisasi teknologi agar produktivitasnya lebih meningkat dan efisien tentunya. Oke, masalah udah dapat, berarti sekarang tinggal mencari jalan keluarnya. Nah, ya apa solusi pemerintah? Nah, ya apa strategi pemerintah? Strategi yang pertama adalah memperbaiki aliran material dari sektor manufaktur. Kenapa sih kok harus aliran material di sektor manufaktur yang harus dipeduli? Kenapa? Ya balik lagi, jawabannya itu ada di SDA kita. Karena SDA kita itu banyak dan juga beraneka ragam. Nah, yang harus diperbaiki itu adalah alur dari pendistribusiannya. Dengan baiknya alur distribusi, maka materialnya akan semakin terjangkau dan harganya akan lebih efisien. Yang kedua, mendesain ulang zona industri nasional. Dahulu, Indonesia itu merupakan salah satu negara pengekspor minyak dan gas terbesar di dunia. Namun eranya telah berakhir dan seiring bertambahnya waktu, energi itu sekarang lebih dicari yang ramah lingkungan. Dengan adanya perubahan tersebut, mau nggak mau Indonesia wajib beradaptasi dong dengan cara mendesain ulang zona industrialisasi nasional dan harapannya agar tidak terpaku oleh minyak dan gasnya saja. Yang ketiga, memberdayakan UMKM secara maksimal. Dan ini menjadi salah satu pertanyaan juga untuk kita semua. Kenapa sih UMKM itu masih terabaikan? Padahal UMKM itu memberikan pengaruh yang besar bagi perekonomian negara. Dan coba aja pemerintah dari dulu lebih memperhatikan UMKM. Dan kalau misalnya udah diperhatikan, otomatis UMKM itu pastinya akan mendorong proses digitalisasi sehingga pasarnya UMKM kita itu akan semakin luas dan tidak menutup kemungkinan bisa bersaing di pasar internasional. Nah, kemarin adalah pembahasanku tentang industrialisasinya di Indonesia. Mau aku juga udah membahas tentang permasalahan dan kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah. Dan harapannya khusus gayaku dan umumnya kepada kalian semua yang nonton videoku hari ini, yuk bisa yuk kita buka wawasan kita, please, kayak Om Gabe. Penting banget industrialisasi kita ini. Oke, sekian dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.